A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sholat dalam mazhab Ahlul Bait seperti yang ada di dalam kitab yang saya tunjukkan ini, terbitan Yayasan Abna Al-Husain. Di dalam kitab Al-Bihar juz 2 halaman 11 bab 15 disebutkan, setelah tidak adanya seorang pun yang alim, mereka akan mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin mereka. Pada saat ditanya, para pemimpin itu mengutarakan pendapatnya tanpa disertai ilmu, mereka sesat dan sekaligus menyesatkan. Itu nanti akan terjadi, akan ada suatu zaman karena tidak ada seorang pun yang alim, maka yang diangkat yaitu orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin, dan pemimpin itu akan mengutarakan pendapatnya tanpa disertai ilmu. Itu akan terjadi, tidak tahu zamannya kapan. Dan saat ini juga mulai bermunculan orang-orang yang sok ikut tahu di dalam bidang agama padahal mereka tidak di bidangnya, maka akan rusak itu zaman, dan akan juga rusak suatu kaum kalau orang yang tidak punya ilmu ikut berpendapat, ikut mengutarakan pendapatnya yang tanpa disertai ilmu. Contohnya saat ini lagi trending, yaitu ada kalimat bajingan lebih bagus kalimatnya daripada ulama. Nah, itu salah, itu jangan diikuti. Ulama ya ulama, bajingan ya bajingan. Jangan disebut bajingan lebih bagus kalimatnya daripada ulama, nanti kacau semua. Ulama nanti malah jadi bajingan, yang bajingan jadi ulama. Maka itu zaman yang sangat bahaya. Jangan ikut-ikutan di zaman tersebut. Yang sekarang ini juga lagi trending ini. Jangan diikuti ya, bahaya. Masa orang bajingan lebih mulia daripada ulama, kan kacau. Terus yang ulama malah disebut bajingan, nah, itu jangan diikuti. Biarkan yang punya pendapat jelek seperti itu jangan diikuti, biarkan mereka mengutarakan pendapatnya masing-masing, karena ini emang benar negara demokrasi. Tetapi kalau sudah keluar dari teks dan keluar dari ilmu, jangan pernah mengikuti mereka. Karena sejelek-jelek ulama tetap dia ulama, dia tahu agama, dan sepintar-pintarnya atau sealim-alimnya bajingan ya tetap dia itu bajingan. Ya, jangan dirubah-rubah, jangan merubah kalimat yang menyesatkan umat. Jadi ruang lingkup ini sangat luas sekali, yang bila disederhanakan, para ulama yang memiliki fungsi, dengan kata lain keberadaan pemimpin dalam satu umat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemimpin suatu umat atau pemimpin apapun itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pemimpin semuanya akan hancur, termasuk umat, termasuk negara atau apapun itu. Jadi mau pemimpinnya seperti apapun kita harus ikuti, dan tidak boleh kita bertentangan dengan pemimpin. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Itu jelas karena adanya beberapa kelemahan pada kaum Hawa atau kaum wanita. Ini emang ada. Jadi kalau ada orang mengutarakan laki-laki dan perempuan sama, itu di sini jelas berbeda kodratnya. Namun yang lebih tidak beruntung lagi yaitu suatu kaum yang tidak memiliki pemimpin sama sekali. Jadi seumpama kok tidak ada seorang pria
atau laki-laki yang bisa dijadikan pemimpin, hanya ada seorang wanita, yaitu mau gimana lagi, itu merupakan anugerah dan kita harus menerimanya. Jangan sampai tidak ada sama sekali pemimpin. Kepemimpinan di dunia ini hanya dipegang oleh beberapa orang yang hidup. Di abad ketiga sampai kelima Hijriah, sedangkan berikutnya tidak ada lagi yang boleh menduduki tempat kekhalifahan, yaitu tempat kekhalifahan Islam yang benar-benar khalifah, bukan yang sekarang diomongin khalifah, itu tidak ada saat ini. Karena saat ini belum ada orang yang bisa menjadi seorang khalifah. Secara harfiah itu tidak bisa dikatakan, tetapi sikap mereka dengan jelas menunjuk hal itu. Dan yang lebih menyedihkan yaitu timbulnya mujtahid gadungan yang memfatwakan hukum-hukum fikih atas dasar pendapatnya sendiri dan keinginan suatu kelompok-kelompok tertentu. Itu mujtahid gadungan disebutkan di kitab sholat dalam mazhab Ahlul Bait. Kemudian mereka mujtahid gadungan itu menyandarkannya kepada salah seorang imam yang mereka inginkan. Hal penting lainnya adalah tidak setiap orang dapat menyebutkan dirinya sebagai seorang mujtahid hanya dengan berlandaskan Al-Quran maupun Al-Hadis dan membohongkan kepada ulama-ulama yang tidak sependapat dengannya dengan alasan karena ijtihad ulama-ulama tersebut hanyalah hasil rekayasa mereka, bukan sesuatu yang bersifat pasti atas kebenarannya. Tetapi kalau kita terpaksa menerima omongan orang-orang semacam ini, yaitu mujtahid gadungan, cukup kita katakan bahwa perkiraan orang yang ahli dalam suatu bidang berbeda hasilnya dengan perkiraan orang yang bukan ahli di bidang tersebut, karena perkiraan mereka dilandasi ilmu pengetahuan. Jadi kalau tidak sependapat dengan para mujtahid gadungan, para ulama-ulama baru yang bermunculan yang memecah belah umat, maka kita lebih baik tidak menerima omongannya dan jangan mengatakan semuanya asal dikatakan kafir. Kalau tidak cocok, ya udah biarkan mereka dengan pendapat mereka, kita dengan pendapat kita. Yang penting kerukunan umat beragama, umat Islam harus dijaga dan tidak boleh saling terpecah belah. Jangan mau dipecah belah terhadap kaum apapun, mau mengatasnamakan agama, mau mengatasnamakan apapun itu. Kalau sudah memecah belah jangan pernah diikuti. Ikutilah ulama yang mempersatukan umat, bukan memecah belah umat maupun memecah belah agama dan bangsa kita saat ini. Al-Quran, hadis, dan akal yang sehat selalu memerintahkan kita untuk menghormati pendapat orang lain. Jadi kita harus selalu menghormati pendapat siapapun itu. Sebagai bunyi ada suatu pepatah, ungdur ila makola wala tangdur ila mangkola, yaitu perhatikan ucapan seseorang dari sisi kandungannya atau maknanya, bukan dari sisi siapa pengucapnya. Jadi kita boleh mendengarkan ucapan seseorang kalau kandungan atau maknanya itu bagus, tetapi bukan menyesatkan. Sekali lagi, tidak menyesatkan seperti yang lagi trending, bajingan lebih baik daripada ulama, itu tidak sependapat dengan ucapan yang bisa kita artikan sesuai dengan bunyi pepatah ungdur ila makola wala tangdur ila mangkola. Itu tidak bisa masuk ke situ. Jadi sama bajingan boleh berkata tapi yang baik, tidak boleh menghina ulama.
tidak boleh menyudutkan suatu orang, apalagi ulama itu orang yang benar-benar sudah mempelajari agama, itu tidak boleh disudutkan. Kalau mau mengangkat nama orang-orang yang jelek seperti bajingan, ya diangkat dengan cara yang baik. Tidak boleh menyudutkan orang-orang tertentu yang emang sudah belajar untuk mencoba belajar di bidang agama, atau sampai yang kita sebut saat ini ulama, itu tidak boleh dihina. Kita harus menghormati, seumpama tidak cocok, ya kita tidak boleh mengata-ngatai mereka, lebih baik diam saja. Karena diam adalah berlian, seumpama dapat berlian beneran. Kalau enggak ya diam lebih baik ya, daripada ngomong tapi tidak baik. Lebih tidak pantas lagi kalau yang mereka bohongkan adalah kaum ulama yang selalu menekuni bidang-bidang agama. Bukankah Al-Quran dan hadis meletakkan kaum ulama di tempat yang layak untuk dihormati, bukan dihina dan bukan direndahkan, dan bukan untuk perkata-kataan yang jelek atau menyudutkan para ulama. Ini kalau kita tidak berbicara bahwa mengikuti pendapat orang yang lebih pandai itu wajib. Kemudian, apa arti keberadaan para rasul dan para imam alaihissalam atau seorang guru di hadapan muridnya? Jadi murid tidak boleh mengata-ngatakan guru seumpama guru itu bersalah. Lebih baik ditegur dengan cara yang baik dan hormat, dan dengan cara akhlak yang mulia. Dan apa arti juga seorang kepala rumah tangga yang telah ditentukan sebagai penegak aturan di dalam rumah tangga? Dan tidak akan ada hal yang berarti apabila omongan-omongan yang tidak baik ini semacam itu kita benarkan. Yang paling menyedihkan lagi ialah apabila umat-umat mengalami kehancuran karena krisisnya kepemimpinan yang baik, yang bisa menjadi suri taulatan yang baik. Karena orang-orang pandai yang menobatkan dirinya sebagai seorang pemimpin akan selalu dibohongkan oleh masyarakatnya. Akhirnya menjamurlah orang-orang bodoh yang menobatkan dirinya sebagai seorang pemimpin dan mengobrol pendapatnya dengan segala bentuk kebodohannya. Celakanya apabila pendapat-pendapat tersebut sampai diikuti orang, kalau hal yang sangat ditakuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi, tinggallah kita menunggu saat hancurnya umat. Apabila umat sudah tidak percaya ke ulama, umat lebih percaya terhadap orang-orang yang fasik, ya maka kita akan menunggu saja kehancuran umat. Karena kesalahan-kesalahan yang mereka akan melakukan lebih besar dari benarnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terdapat di dalam kitab Al-Bihar juz 42 halaman 236 bab 127, juz 77 halaman 143, bab 7 juz 2 halaman 110, bab 15. Ya qulun nabi inna waha layabidul ilma intizaan yang tazi'uhu minal ibad walakin ya'bidul ilma biqabdil ulama'i hatta izalam yabqa alimun itta hojannas ru'usa ajuhalla fasu ilu fa'aftau bi khairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, artinya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mencabut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabutnya dari dada-dada para ulama, tetapi dia lakukan dengan mengambil
mematikan para ulama-ulama. Setelah tidak adanya seorang pun yang alim, mereka akan mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin mereka. Pada saat ditanya, para pemimpin itu mengutarakan pendapatnya tanpa disertai ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Jadi Allah Ta'ala itu kalau mau mencabut ilmu yang ada di dunia ini, Allah Ta'ala tidak mencabutnya dari dada-dada para ulama, melainkan mematikan para ulama-ulama yang alim. Dan apabila sudah tidak ada orang alim, maka yang akan diangkat sebagai pemimpin yaitu orang-orang yang bodoh. Dan orang-orang bodoh itu kalau bertanya kepada pemimpinnya, maka pemimpin itu akan mengutarakan pendapatnya tanpa disertai ilmu. Maka akhirnya pemimpin itu mereka itu sesat dan menyesatkan. Untuk mencapai gelar seorang mujtahid yang dapat diikuti seseorang, harus menjalani beberapa tahap ujian dari mujtahid pendahulunya. Di samping adanya pengakuan dari masyarakat luas akan kepandaiannya. Jadi seorang mujtahid itu akan diakui kepandaiannya oleh masyarakat kalau memang benar-benar pandai. Yang tahu siapa? Ya masyarakat sekitar, yang bisa membedakan mana ini ulama pandai dan mana ini ulama yang tidak pandai. Karakteristik seorang mujtahid itu bisa kita lihat dengan disertai dalil. Yang pertama yaitu laki-laki. Itu seorang mujtahid berarti harus laki-laki. Kalau perempuan berarti bukan mujtahid. Jadi ulama yang benar-benar sampai ke gelar mujtahid itu harus laki-laki, dan ini kita tidak bisa bertentangan. Terus akhil, balik, dan mukallaf. Dan ini juga disebutkan di dalilnya bukan anak haram. Paling pandai di antara ulama yang ada itu maka akan mendapat gelar mujtahid. Merdeka, bukan seorang budak, memiliki ingatan yang sangat kuat, tidak rakus akan hal-hal yang bersifat keduniawian, memiliki kepandaian yang mengantarkannya kepada tingkatan mujtahid, memiliki sifat yaitu memiliki bakat positif yang selalu membawa dirinya kepada ketakwaan dengan menjauhi larangan-larangan dan tekun melakukan kewajiban. Dalil-dalil tekstual dari para imam alaihissalam dalam hal ini itu banyak disebutkan di dalam kitab Al-Bihar. Silakan buka sendiri Al-Bihar juz 2 halaman 88 bab 14, Al-Wasail juz 27 halaman 149 bab 11, Al-Bihar juz 2 halaman 245 bab 29, Al-Bihar juz 104 halaman 261 bab 1, Al-Bihar juz 32 halaman 212 bab 3.